الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما إخواني والأخوات رحمني ورحمكم الله, kita masih dalam bab Fardhu Tauhid wa ma yukaffiru minal dzunub, keutamaan tauhid. Tauhid ini merupakan penghapus dosa. Maka tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah pokok asas tidak disebut ibadah kecuali dibangun di atas tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan tidak sah iman seseorang jika bercampur dengan kesyirikan. Law asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Andai melakukan kesyirikan, maka seluruh amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah syirik. Kemudian qala al-mu'allif wa lahum fi hadits Ibn fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah harrama 'ala an-nar, mengharamkan atasnya neraka. Haram bagi siapa neraka itu? Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian diyakini dengan hatinya, kemudian dia melakukan amalan-amalan sebagai bukti dia beriman kepada la ilaha illallah, dan dia melakukan dengan ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjadi bidari kepada Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram al-nar, haram baginya masuk neraka. Jadi mana Allah melindungi. Maka tahrim di sini ada dua. Ada berapa? Ada berapa? Ada dua. Haram yang pertama tahrim dukhul, haram masuk neraka. Maksudnya orang yang sempurna imannya, dia mati di atas tauhid dan sudah bertobat dari seluruh dosa-dosa besar,
dia Allah haramkan masuk neraka, langsung masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan haram yang kedua, tahrim khulud. Tahrim khulud. Haram yang dimaksud yang kedua adalah yakni terhalang dari keabadian di neraka. Orang yang mati di atas tauhid, kemudian kurang sempurna keimanannya, dia belum bertobat dari dosa-dosa besar, maka seorang mukmin yang seperti ini perlu dihukum dulu, dimasukkan dulu ke dalam neraka, kemudian Allah angkat karena dia termasuk orang yang bertauhid. Maka ahli tauhid yang masih melakukan dosa besar tidak kekal di neraka. Jadi tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Masuk surga juga dua, ada yang langsung, ada yang perlu dihukum terlebih dahulu di dalam neraka jahanam. Qala la ilaha illallah, qala bi lisanihi arifan ma'naha amilan bi muqarrarah. Dia mengucapkan dengan lisannya, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah arifan ma'naha, tahu maknanya. La ilaha illallah artinya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat, tidak ada ilah yang berhak disembah bihaqqin dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna la ilaha illallah. Kalau pemahaman ya seperti ini benar, tidak ada zat yang berhak disembah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang yang mengaku-ngaku jadi Tuhan, banyak orang yang menyembah Tuhan-Tuhan yang batil. Maka semua batil sembahan itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Amilan bi muqtadaha, dan mengamalkan konsekuensi tuntutan la ilaha illallah. Dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di atas dalil yang sahih, di atas dari yang sahih, dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Maka ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, pertama dia harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad Rasulullah, dia harus beribadah sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia melakukan menjauhi kebid'ahan dan menjauhi kemaksiatan. Jadi tiga hal yang harus dijauhi oleh orang yang bertauhid: syirik, bid'ah, maksiat, dosa besar ataupun dosa kecil, syirik besar ataupun syirik kecil. Kalau bid'ah semuanya ada dosa kecil, semuanya berdosa. Tidak ada bid'ah besar, bid'ah kecil. Semua bid'ah berdosa. Atau mungkin ada yang bid'ah yang ringan, ada bid'ah yang berat. Maka itulah konsekuensi seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Dia menjauhkan diri dari kesyirikan, menjauhkan diri dari bid'ah, menjauhkan diri dari maksiat.
Dan syaratnya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghi bidzalika wajh Allah, mengharapkan wajah Allah, maksudnya ikhlas. Dia mengucapkan la ilaha illallah bukan karena masalah dunia. Dia beribadah bukan karena masalah dunia. Dia berdakwah bukan karena masalah dunia. Dia melakukan amal soleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah diterima kecuali dengan syarat dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita simpulkan dari hadis ini. Kesimpulannya, Allah mengabarkan kepada kita dalam hadis ini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan seseorang dari api neraka. Allah akan menyelamatkan seseorang dari api neraka, yakni setiap orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amalan sebagai bukti dia bertauhid atau tuntutan la ilaha illallah. Di pokoknya la ilaha illallah Rasulullah. Tuntutannya apa? Salat, puasa, zakat, ibadah haji, dan amalan-amalan yang lainnya. Cukup sampai situ tidak kesimpulannya. Ya, saya ulang kesimpulannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan seseorang dari azab neraka. Apa syaratnya? Yakni setiap orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengamalkan tuntutan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa tuntutannya? Salat, puasa, zakat, dan seterusnya, ibadah. Tapi ada tambahan syaratnya, qasidan bidzalika ataqarraba ila Allah la riya wa la sum'ah. Ya. Maka ketika dia beribadah, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam rangka taqarrub kepada Allah, ikhlas bukan karena riya dan bukan karena ingin dipuji oleh orang, ingin didengar oleh orang lain supaya dapat pujian, ingin dilihat oleh orang lain supaya dapat pujian. Kalau saya tanya, sholat termasuk ibadah atau bukan? Jawabannya ibadah. Kalau tauhid termasuk ibadah atau bukan? Ya, tauhid pokok ibadah. Jadi keyakinan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu pokok dari semuanya. Salat, puasa tidak sah kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana yang lebih besar pahala sah atau pahala tauhid? Pahala tauhid. Pahala puasa atau pahala tauhid? Pahala tauhid. Maka keyakinan ini memiliki pahala yang besar. Memiliki apa? Pahala yang sangat besar. Bahkan tauhid bisa menghapus dosa-dosa. Semakin kita ikhlas, semakin besar yang akan kita raih. Maka setiap ibadah itu harus dibangun dengan tauhid, harus dibangun di atas tauhid. Kita sholat 5 waktu, sholat sunnah. Ada orang yang sholat kemudian tauhidnya benar. Tauhidnya apa? Benar. Keyakinan terhadap Allahnya benar. Dia tidak melakukan kesyirikan. Kemudian sebelum sholatnya dia pun menghadirkan niat. Saya sholat, ya, dalam hatinya, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya sholat
karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sholat karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sholat karena mengharapkan surga. Saya sholat karena takut pada neraka. Ketika mengumpulkan keyakinan-keyakinan yang tadi, itu sedang mempertebal tauhid, sedang mempertebal keyakinan. Ya. Mau baca Al-Quran, mau sholat, semuanya hadirkan tauhid dalam diri kita. Sebelum melakukan ibadah, hadirkan tauhid dalam hati kita, supaya kita terjauh dari riya dan sum'ah, dari riya dan sum'ah. Berbeda dengan orang yang sholat, ya, tetapi dia melakukan kesyirikan, maka sholatnya tidak sah. Wudunya benar, sholatnya benar, tapi tidak diterima sholatnya. Kenapa? Karena dia melakukan syirik. Misal dia melakukan syirik akbar, karena ada, ya, sebagian, mudah-mudahan tidak ada di Jawa Barat, punya pondok pesantren, disebutnya kiai, pakai sorban bawa tasbih, tapi ternyata di belakang itu dia memiliki muamalah dengan jin. Dia memiliki kesaktian, bisa lebaran cukup mengucapkan kun cager, hanya mengucapkan kun maka cager. Ya, biasanya kiai yang seperti ini memiliki ritual, dan biasanya di rumahnya itu ada tempat yang gelap, tempat ketemuan dengan jin. Ini pernah terjadi ketika orang yang meninggal, keluarga ini penasaran ada apa sih di kamar itu. Ketika dibuka, ternyata di kamarnya banyak mushaf yang berserakan dan sudah bercampur dengan air kucing, kotoran-kotoran. Itu ritual dari jin. Maka dia bermuka dua di hadapan masyarakat seperti kiai, pada di belakangnya dia bermain dengan jin, melakukan persembahan terhadap syaitan. Maka patokan orang ini benar atau soleh atau tidak soleh itu bukan soal, tapi lihat akidahnya benar. Apalagi kalau sekedar pakaian, bukan casing jenggot dan cadarannya. Yang berjenggot bukan hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bercadar bukan hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak yang bercadar tapi kuburiyun, menyembah kubur. Banyak yang bercadar tapi melakukan jimat-jimat, mempelajari kesaktian-kesaktian, bercadar pada kubur. Maka casingnya, ukurannya itu bukan casing, bukan pakaian, bukan penampilan, tapi kita lihat hakikat dari akidah seseorang. Hakikat akidahnya bagaimana? Baik, ada 3 faedah dari hadis yang ini. Yang pertama, la yadkhulun nar man akhlasa tauhid lillah. Tidak akan masuk neraka orang yang mengikhlaskan tauhid karena Allah. Ikhlas ibadah, ikhlas tauhid karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat tadi bahwa ya haram masuk neraka itu bagi 2. Ada yang haram sama sekali masuk saja sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaan iman. Ada yang haram, maksudnya haram abadinya karena dia meninggal dalam keadaan bertauhid namun belum bertobat dari dosa-dosa besar. Yang kedua, la tasluhu al-aqwal wal a'mal illa bi niyyati taqarrub ila Allah. Tidak sah, tidak benar ucapannya, amalnya, akidahnya, tauhidnya, sholatnya, puasanya, dan seterusnya kecuali dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ibadah yang diterima, 1 ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
Ikhlas ini berat atau tidak, Pak? Ikhlas berat atau tidak? Mana yang berat, sholat atau ikhlas? Ikhlas. Sholat atau ikhlas? Ikhlas. Baca Quran atau ikhlas? Ikhlas. Karena ikhlas ini senantiasa terus ya dalam diri kita selama 24 jam harus dijaga. Sholat mana waktu ya. Tapi keikhlasan ini bisa berubah-ubah. Awal ikhlas, pas tengah-tengah ikhlas, pas akhir ikhlas. Asal ikhlas, tengah-tengah ikhlas, akhirnya ikhlas. Ada yang lupa tidak ikhlas, sedang sebelum sholat tidak ikhlas, sedang sholat tidak ikhlas, setelah sholat tidak ikhlas. Karena keikhlasan dijaga selama hayat dikandung badan. Sebelum, sedang, setelah puncaknya adalah kematian. Menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, faedahnya itsbatul sifati al-wajhi lillahi ta'ala. Menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita meyakini Allah memiliki wajah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah sifat, di dalam masalah nama dan sifat, ya, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah Rasul, apa yang Allah Rasul tetapkan. Kalau Allah mengatakan wajah, ya kita katakan wajah. Makna wajah sama, tapi jangan disamakan hakikat saja. Lafadznya sama wajah, makna wajah sama wajah. Yang berbeda hanya ini. Makhluk dengan makhluk pun bisa jadi hanya sama pada nama, hakikat berbeda. Saya ulang ya, makhluk dengan makhluk sekalipun bisa jadi namanya sama, namun hakikatnya berbeda. Namanya sama, maknanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Coba ya, ibu ayo wajahan atau rata? Ibu memiliki wajah? Rumah punya wajah? Rumah ibu, rumah ibu. Wajah ibu sama wajah rumah sama atau tidak? Ada cina wajahnya sudah bapak liur, kan tidak. Sama-sama wajah, maknanya sama, wajah itu yang depan. Kita punya kaki, kursi juga punya kaki. Kursi, meja, kursi AA. Kursi meja mulus, kursi AA puluhan. Kan supaya gini misalnya, bisa sudah kursi puluhan. Makhluk dengan makhluk saja bisa jadi namanya sama, maknanya sama, hakikatnya berbeda. Apalagi Allah dengan makhluk. Allah memiliki wajah dengan kesempurnaannya, tanpa kekurangan, dan tidak boleh membayangkan bagaimana wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita meyakini bahwa Allah memiliki wajah yang sempurna tanpa kekurangan, indah tanpa kekurangan. Kita tetap tidak boleh dipalingkan, tidak boleh dihilangkan. Allah berbicara, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak Nabi Musa berbicara. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah, Nabi Musa mendengar suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tetapkan tidak boleh mentakwil, merubah, ya, menghilangkan maknanya. Oh, itu bukan berbicara, dihilangkan maknanya. Karena saking bingungnya dalam membahas sifat, sampai-sampai ada orang mengatakan, ya, jangan katakan Allah itu ada. Kenapa? Karena kalau dikatakan ada itu sifat dari makhluk. Kalau begitu Allah kita menyamakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Juga tidak boleh mengatakan Allah itu tidak ada, karena tidak ada sifat makhluk. Tidak boleh menyamakan Allah dengan
Jadi kumaha tuh? Ya Allah mah antara ada dan tiada. Kan gitu. Kita meyakini Allah itu ada, zatnya ada. Allah yang memiliki sifat rububiyah, uluhiyah, zat yang mencipta, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, satu-satunya zat. Kemudian Allah memiliki nama dan sifat. Maka Allah memiliki apa? Wajah. Baik. Sebelum masuk ke hadis berikutnya, sebutkan 3 faidah dari hadis yang tadi. Anu kira isi sebutkan 3 faidah dari hadis yang bahasa Indonesia. Terang terakhirnya menetapkan sifat wajah bagi Allah. Dua lagi, mengharapkan neraka bagi orang yang bertauhid. Mengharapkan Neraka bagi yang bertauhid. Ya, tidak masuk ke neraka, mengharapkan neraka bagi ahli tauhid. Satu lagi, ibu-ibu. Tidak sah ucapannya. Tidak benar, tidak sah ucapan ataupun amalan kecuali dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca hadis berikut. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam. Nabi Musa Nabi yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang nabi yang paling banyak disebutkan nabi dalam Al-Qur'an. Alaihi salam. Ya Rabb, wahai Rabb, 'allimni syai'an ad'uka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabb, kullu 'ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ملت بهن لا إله إلا الله وهو ابن حبان الحق. Nah, berkata Nabi Musa, ya Rabb, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alimni, ajarkan kepadaku syai'an ad'uka wa ad'uka. Yani ajarkan sesuatu yang dengan sesuatu itu aku bisa memujimu, bisa berdoa, ya, melakukan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Musa, qul la ilaha illallah. Qul ya Musa la ilaha illallah. Ya, ucapan yang terbaik adalah la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaqulun. Semua hamba mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa ini inginnya lebih gitu ya. Ingin lebih spesial lagi. Qala ya Musa law anna samawati, andai 7 lapis langit serta isinya, 7 lapis bumi beserta isi disimpan di kifah mizan. Wala ilaha illallah fi kifah di mizan yang satunya lagi malat bihinna la ilaha illallah. Ya. Sekarang ada timbangan itu berarti memiliki dua daun ya, dua daun timbangan. Langit dan bumi ini kecil atau besar? Besar. Berikut isinya lautan, gunung-gunung, bintang-bintang, seluruhnya itu disimpan di timbangan yang sama. Kemudian kalimat la ilaha illallah kan ringan, la ilaha illallah, tulis la ilaha illallah, kemudian disimpan di timbangan yang satu ini. Maka
malas bihinna la ilaha illallah, yang akan berat itu kalimat la ilaha illallah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ucapan la ilaha illallah ya dalam artian tauhid itu memiliki pahala yang sangat besar. Mana dalil bahwa tauhid memiliki pahala yang besar? Ini dalilnya. Ketika tauhid la ilaha illallah disimpan di timbangan, kemudian langit dan bumi disimpan di timbangan yang lainnya, maka la ilaha illallah mengalahkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi pada hal besar. Jadi kalau kita mendengar menjalankan sholat jenazah atau sholat jenazah itu memiliki satu qiraat. Kalau menjalankan dan mengantarakannya qiraatain, 2 qiraat, 1 qiraat itu seperti gunung, ya sudah besar. Maka tauhid pahalanya bukan seperti gunung, tapi lebih besar daripada langit dan bumi beserta sisinya. Berarti tidak tauhid sangat besar atau tidak pahalanya? Sangat besar. Maka jagalah tauhid sampai meninggal. Dan pelajaran yang jadi pelajaran bukan kita di atas tauhid saja, bukan kita hanya di atas sunnah saja. Itu penting, tapi ada yang lebih penting dan ini menjadi patokan, yang menjadi ukuran. Ya, di atas tauhid benar, di atas sunnah sudah benar, tapi itu bukan ukuran. Namun ukurannya kita di atas tauhid dan di atas sunnah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu al-yaqin, kematian, al-maut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Illa wa antum muslimun. Dan dia meninggal kecuali di atas Islam. Maka menjaga keislaman ini satu-satunya yang harus diperjuangkan sampai meninggal. Karena kita tidak bisa menjamin kita meninggal di atas Islam, kita meninggal di atas sunnah Rasulullah SAW. Nah, maka dari kalimat ini Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang Nabi Musa, bahwa Nabi Musa ini meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan sesuatu itu Nabi Musa bisa memuji Allah, bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menunjukkan, memberikan hidayah kepada Nabi Musa agar Nabi Musa mengucapkan kalimat ikhlas la ilaha illallah. Nabi Musa ini kok sama dengan yang lain, ada yang khusus kan? Maka ketika Nabi Musa merasa ini biasa saja, la ilaha illallah biasa saja, orang yang mengucapkan, Allah pun menjelaskan kembali, ya, ana hadhil jumlah. Ini kalimat la ilaha illallah, ketika kalimat ini dibandingkan dengan dunia beserta isinya, langit beserta isinya, berat-berat, mana yang berat? Maka yang paling berat adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah pokok dari agama, pokok dari syariat Islam, ya, pokok dari syariat Islam. Karena agama ini ada akidah, ada ibadah. Maka yang paling pokoknya adalah apa? Akidah. Aslun kulli din wa asasul kulli min. Pokok daripada
Karena Nabi Musa ini karena pernah mendengar suara Allah, Nabi Musa pun ingin melihat Allah di dunia, penasaran. Tapi ketika baru disingkap cahaya saja, cahaya Allah, itu gunung hancur, bahkan Nabi Musa pun pingsan. Menunjukkan apa? Dunia ini fana, tidak mampu melihat Allah. Nabi yang hebat pun tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Jika Allah meningkat tirai, menghancurlah seluruh dunia. Dunia diciptakan tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala karena saking agungnya besar Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum tiba-tiba penasaran dengan Allah, itu bisa kufur. Tidak boleh. Saya percaya Allah, percaya dari Allah kufur. Nabi Musa itu wajar karena pernah mendengar, penasaran. Kalau kita mendengar aja enggak, ya cukupkan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada memang ada orang yang memiliki kita seperti itu. Saya dalam rangka mencari Allah dulu, saya dalam sholat dulu sebelum saya menemukan Allah. Ya. Jadi kadang-kadang ada pemikiran seperti itu. Pokok dulu sholat, saya dalam rangka mencari Allah. Saya dalam Ibrahim. Ya. Baik, faedahnya yang pertama, yajuz li syakhsi an yas'alullah syai'an yukhassisu Allah bihi. Boleh seseorang meminta kepada Allah sesuatu yang khusus baginya. Boleh seseorang meminta kepada Allah sesuatu yang khusus baginya. Sesuatu yang khusus. Misalkan Pak Agus berdoa sesuatu yang khusus. Ya Allah, berikan saya istri 4 tahun. Amin. Sesuatu yang khusus, batur mak istri hiji opat, batur budak kali 10 di 40 budak. Itu khusus boleh. Ya. Minta sesuatu yang khusus. Anna Rasul la ya'lamuna illa ma'a'lamahu Allah. Sungguhnya Rasul dengan Musa itu Rasul, dia tidak tahu kecuali apa yang Allah beri, kecuali apa yang Allah beri. Nabi Musa menyangka la ilaha illallah biasa. Kemudian Allah jelaskan, baru Nabi Musa paham. Maka Nabi, seorang Nabi itu tidak tahu sampai Allah beri. Ya. Itsbat sifatil qaul subhanahu, menetapkan sifat Allah berbicara. Allah berbicara. Bahkan nanti ya, Allah ini akan berbicara dengan kita langsung tanpa penerjemah, tanpa wasilah. Kita nanti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya ya, tentang umur kita, tentang harta kita, tentang ilmu kita, tentang tanggungan kita. Kita akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hadir, saat itulah saat yang paling menegangkan, saat yang paling ditakutkan oleh semua orang. Kalau kita berbuat salah, baru dipanggil oleh bos saja mungkin saya salah, ya. Takut. Apalagi nanti kita akan dihadapkan langsung Allah dengan tanpa perantara, tanpa penerjemah. Kita langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ifbat an-samawat maskun. Kita menetapkan bahwa langit ya, ini ada penghuninya. Atau langit ini tempat yang bisa dihuni oleh para malaikat atau makhluk yang ada di dalam.
Karena ketika Allah mencintai seseorang, innallaha idza habba fulan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai si fulan, nada Jibril, innallaha yuhibbu fulan fa'ahibu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Allah memanggil Jibril, Jibril, saya mencintai si fulan, kamu pun harus mencintai si fulan. Kemudian Jibril yunadi ahli sama, Jibril pun memanggil seluruh penduduk langit. Yunadi ahli sama, memanggil seluruh penduduk langit. Ini apa? Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah oleh kalian. Menunjukkan apa? Bahwa langit ini ada penduduk. Dan jelas penduduk langit lebih banyak daripada penduduk dunia. Nomor 5, isbat anna al-ardina sab'un as-samawat. Kita menetapkan bahwa bumi itu sama 7 lapis bumi, sebagaimana langit 7 lapis langit. Jadi kalau kayak petani di sawah atau di kebun, ayo mencogan pohon batu, daun batu supaya suka tanahnya 1 meter, 2 meter lumayan. Tadi kali kumataman 2 meter, tapi lamun digali kahanda 7 lapis bumi. Ya, mungkin di bawah ada beberapa, ada emas, ada minyak, ada kita, ada orang, ada bumi, di laut dulu. Ya, maka sampai bawah itu gini, si pemilik tanah. Maka ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang langit dan bumi, yakni 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yang keenam, itsbatul mufadhalati bainal a'mal. Kita menetapkan bahwa amal ini ada yang unggul, ada yang lebih utama, ya, ada yang memiliki apa? Keutamaan. Dan amal yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, meyakini dengan hati dan mengamalkan konsekuensinya. Afdhu dzikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian setelah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu. Kemudian yang ke-7, bayan idhami wa fadli la ilaha illallah, penjelasan tentang agungnya dan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah termasuk afdhalul dzikri wa aqalluha fil mizan, dan timbangan yang paling berat di mizan adalah kalimat la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala, ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, andai kalian mendatangiku dengan membawa dosa sebanyak bumi, seberat bumi, kemudian kalian mendatangiku dalam keadaan tidak menduakan aku, tidak menserikatkan aku dengan sesuatu apapun, la atiituka min qurabiha maghfiratan, maka aku akan mengampuni sebesar dosa-dosa. Maka tauhid dan menjauhkan diri dari kesyirikan ini sebesar-besar amalan. Bahkan tauhid ini bisa menghapus dosa-dosa. Kan terus kita pelajari ilmu tauhid secara rinci, kesyirikan secara rinci, agar kita
bisa mengamalkan tauhid dengan benar dan meninggalkan kesyirikan dengan sejauh-jauh. La tusyrik bi syai'an, la tusyrik bi ayyi anwa'i syirik. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini ya termasuk hadis qudsi, karena kalimat ada kalimat Allah Ta'ala. Termasuk hadis qudsi. Baik, kita sebutkan 3 faedah di sini ya. Yang pertama, itsbat sifatil qaulillah 'alal wajhi al-laiq bihi subhanahu, menetapkan sifat berbicara ya bagi Allah sesuai dengan kesempurnaan, sesuai dengan kelayakan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bayan sa'ati fadlillahi wa rahmatihi, menjelaskan tentang luasnya, besarnya, agungnya keutamaan Allah dan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak besar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pendosa ketika dia mati dalam keadaan bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan, bisa jadi Allah ampuni seluruh dosa-dosa. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni seluruh dosa-dosa. Ini menunjukkan tentang besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-mautu 'ala tauhid. Karena kalimat ayat tadi itu kan meninggal. Al-mautu 'ala tauhid, meninggal di atas tauhid. Al-khalis syartun li maghfiratil dzunub, meninggal di atas tauhid ya, syarat diampuni dosa. Maka orang yang mati di atas syirik dia wajib masuk neraka. Jikalau kita punya orang tua sudah meninggal, selama kita rajin mendoakan orang tua kita, syaratnya orang tua kita meninggal di atas tauhid. Orang tua kita meninggal di atas tauhid. Sok doakan tiap hari, pagi, siang, sore, malam, minimal dengan salat 5 waktu. Ketika dalam sujud, Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi firli wali walidayya. Doakan minimal dalam sholat 5 waktu. Syukur-syukur kalau kita rajin sholat tahajud, dalam sujud sholat tahajud. Syukur kalau kita rajin sholat sunnah yang lainnya, minimal setiap sholat dalam sujud kita doakan kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita meninggal di atas tauhid dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan doa-doa yang kita panjatkan, terutama dari anaknya, Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tua. Bisa jadi orang tua ini harusnya mendapatkan azab kubur, tetapi kita terus mendoakan orang tua, memintakan ampun untuk orang tua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berhenti siksa kuburnya karena doa-doa dari anak-anak ini. Setelah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berhenti siksa kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih terus berdoa. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, masih terus berdoa. Maka kalau sudah habis dosanya, namun kita masih mendoakan orang tua, maka tinggilah derajat orang tua. Tambah doa, tambah tinggi lagi derajatnya, tambah doa, tambah tinggi lagi derajatnya, sampai nanti orang tua akan merasa heran. Anda laisa atau an laisa lihada, apakah benar ini kedudukan saya seperti ini? Kedudukan dia di surga sangat tinggi. Bingung. Maka Allah menjelaskan itu berkat doa dari anak-anakmu. Anak-anakmu, kalau anaknya 10, yang merupakan 10 orang. Anaknya 20 orang yang merupakan 30 orang. 40 orang yang merupakan. Maka semoga yang memiliki cita-cita istri 4, anak 40 dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mendapatkan banyak doa dari anak-anak. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.